apa biologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang apa itu usus halus. Jadi pertama, sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan saya Mustafa Rahmat sebagai moderator. Saya Rifal. Saya oleh Putri Mariam. Saya Sania Julianti. Saya Cinta Muhammad. Dan juga ada Willy Alifa yang sedang berangkat, dan juga ada Najma Khairunisa yang tidak bisa hadir karena sakit. Sebelum kita masuk ke yang lain, apa sih itu usus halus? Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Fungsi utama usus halus adalah untuk melanjutkan proses pencernaan dan menyerap nutrisi makanan yang telah dicerna. Terus selanjutnya ada bagian-bagian usus halus. Yang pertama ada duodenum. Bagian pertama usus halus berbentuk huruf C, menerima himba makanan yang dicerna sebagian dari lambung. Pada duodenum juga terjadi pencampuran dengan empedu dari hati dan enzim pankreas untuk proses pencernaan lebih lanjut. Duodenum juga mengandung enzim seperti amilase, lipase, dan protease. Terus ada ciri-ciri duodenum. Yang pertama, panjang sekitar 25-30 cm, menjadikannya bagian terpendek dari usus halus. Yang kedua, berbentuk huruf C dan melingkari kepala pankreas. Terus yang ketiga, terdiri dari 4 bagian, bagian superior, bagian descending, bagian horizontal, dan bagian ascending. Terus yang keempat, memiliki kelenjar dari yang memproduksi mukus dan alkali untuk melindungi dinding usus dari asam lambung. Terus selanjutnya tempat umum untuk pencernaan kimia, di mana enzim pankreas dan empedu dari hati masuk untuk membantu pencernaan. Terus yang terakhir, dinding duodenum lebih tebal dibandingkan dengan bagian usus halus lainnya dan memiliki struktur pili yang meningkatkan penyerapan. Ciri-ciri ini menjadikan duodenum penting dalam proses pencernaan makanan. Terus ada fungsi dari duodenum, yaitu mencampur himba dengan empedu dari kantong empedu dan enzim dari pankreas. Terus yang kedua ada pencernaan lemak, karbohidrat, dan protein dimulai di sini. Enzim dan cairan. Pankreas mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease. Terus kalau empedu diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu membantu mencerna lemak. Yang kedua ada jejunum. Bagian tengah dari usus halus terletak antara duodenum dan duodenum. Jadi panjang jejunum merupakan bagian usus halus yang lebih panjang dibandingkan duodenum. Jangan panjang sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi duodenum lebih tebal dan berwarna merah dibandingkan duodenum. Memiliki banyak lipatan dan lebih sering dibandingkan dengan bagian usus lainnya. Jadi jejunum lebih panjang dari duodenumnya yang membantu dalam penyerapan nutrisi. Vaskularitas memiliki banyak bumbu berwarna, membuatnya lebih cepat bulat dibandingkan dengan duodenum. Fungsi utama dalam penyerapan. Berarti kalau ini kimiawi ya? Banyak ya. Membantu dalam penyerapan nutrisi. Vaskularitas memiliki banyak pembuluh darah, membuatnya lebih vaskular dibandingkan dengan ureum. Fungsi utama dalam penyerapan nutrisi terutama karbohidrat, protein, dan serta vitamin dan mineral. Jadi ini membantu jejunum dalam fungsi penyerapan yang optimal. Fungsi jejunum penyerapan utama nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Ini jejunum lebih tebal dan lebih banyak nutrisi kalori dibandingkan dengan ureum yang meningkatkan kapasitas penyerapan. Memiliki banyak lipatan yang sirkulare yang meningkatkan daya pencernaan. Itu masih yang penting. Menjadi glukosa. Sukrase membuat glukosa menjadi glukosa dan laktosa. Laktase mengenal laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jejunum di atas, ureum di bawah. Kayak ini menyambung gitu ya? Iya. Terus nanti ini diproses terus dibuang ke sini.
Terus ada ileum. Ileum itu bagian terakhir dari 12 jari yang juga karena dia berfungsi se-12 untuk jari. penyerapan, terutama pada vitamin B12. Oh, nyerapin sari makanan di ileum. Dalam proses besar di Kalau sini cuma lewat doang nggak sih? Soalnya jenis ileum yaitu panjang ileum adalah bangku apa? bagian terpendek dari usus bangku sampai Kalau duodenum inti ileum lebih dikit dibandingkan besar ileum. ya. Diameter ileum, Saluran. diameter lumen ileum lebih kecil Cuma daripada saluran ileum. dari lambung ke sini. Pilih yang lebih pendek dan lebih sedikit dibandingkan jejunum, mengandung lebih banyak kelenjar getah benih seperti Ini apa ini? yang berfungsi dalam sistem imun, lebih banyak berperan dalam penyerapan garam, lemak, dan vitamin B12. Ileum berfungsi dalam penyerapan zat-zat tertentu dan mempersiapkan limba untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi dari ileum yaitu melanjutkan penyerapan nutrisi, khususnya vitamin B12 dan garam empedu, menyediakan fungsi imunologi melalui jaringan tiroid yang disebut payer repressor. Struktur dindingnya lebih tipis dan jumlah pilih sedikit lebih sedikit dibandingkan jejunum. Enzimnya meskipun lebih sedikit, enzim yang dihasilkan ini melanjutkan proses penyerapan dan pemecahan zat. Empedu yang di mana? Yang dua itu ya? Tahu. Terus yang ketiga Empedu di bawah ginjal. yaitu memecah karbohidrat menjadi ginjal. glukosa, Ini cah. dibasah, mengurangi lemak menjadi asam dan gliserol. Yang ketiga, protease, memecah protein menjadi asam amino. Yang keempat, maltase, mengubah maltose menjadi glukosa. Yang kelima, sukrase, mengubah sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir, laktase, mencegah laktase menjadi glukosa dan galaktose. Selanjutnya ada proses pencernaan di usus halus. Yang pertama itu pencernaan kimiawi. Enzim dari pankreas dan usus halus membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Kedua ada penyerapan. Nutrisi yang dihasilkan diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah dan limfa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ini usus besar ya? Selanjutnya ada fungsi Ini usus kalau halus. juga Yang jelas pertama nih. pencernaan. Mengurai makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim dan empedu. Yang kedua ada penyerapan nutrisi. Jika ini jadi tiga, ada karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada produksi hormon. Menghasilkan hormon seperti sekretin dan kolekistokinin yang mengatur fungsi pencernaan. Yang keempat ada sistem imun, mempertahankan pertahanan tubuh terhadap patogen yang masuk ke dalam makanan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi fungsi usus halus. Yang pertama kesehatan pankreas, yaitu produk enzim yang cukup sangat penting. Yang kedua ada diet. Makanan yang kaya serat dan gizi mendukung kesehatan usus. Ketiga mikrobiota. Kan ada sakit pankreas ya? Keseimbangan bakteri baik di usus dapat mempengaruhi pencernaan dan Usus penyerapan. duodenum itu ada dua saluran. Saluran satu ke jadi yang satu ke pankreas. Terus struktur usus halus. Yang pertama Pankreas tuh kotak lapisan dalam yang memiliki Ini fluid doang dan sih. mikrofili untuk meningkatkan permukaan penyerapan. Mengandung sel-sel goblet yang menghasilkan lendir untuk Empedu dihasilkan oleh hati. Terus submukosa, jaringan ikat yang mengandung udara, saraf, dan kelenjar. Terus ada otot, terdiri dari dua lapisan otot poros. Pertama lapisan sirkuler atau mencari makanan ke depan. Yang kedua lapisan longitudinal, yaitu mengatur panjang usus. Terus ada serosa, lapisan luar yang memberikan perlindungan, terbuat dari jaringan ikat yang halus. Di atas ini empedu. Ini duodenum. Lalu ada kondisi Ini terkait dengan pankreas. usus halus. Kondisi Enggak, terkait dengan ada. usus halus bisa diartikan sebagai penyakit juga. Yang pertama ada sindrom usus pendek. Sindrom usus pendek terjadi ketika sebagian besar usus halus diangkat, menyebabkan penyerapan nutrisi yang tidak efisien. Yang kedua ada penyakit celiak. Penyakit celiak atau gangguan autoimun yang merusak mukosa usus halus ketika mengonsumsi gluten, menyebabkan diare dan malabsorpsi. Yang ketiga ada obstruksi usus, yaitu penyumbatan yang dapat disebabkan oleh hernia, adesi atau tumor mengganggu pergerakan makanan.
Yang keempat, ada infeksi seperti gastroenteritis yang dapat mengganggu fungsi normal usus halus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekarang masuk ke fase sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Usus halus, 2 pertanyaan. Ditulisin aja kan. Materinya udah lengkap. Oke, baik. Gal, tanya kan. Kenapa usus halus? Aku. Oke, makasih ya. Pertanyaannya akan kami bantu dulu. Ya. Afgan. Kenapa bisa terjadi usus buntu? Terus letak usus buntunya di mana? Ya, Kenapa terjadi Terus kalau usus buntu diapain? jadi obat. Lu makan ya, Rivaldi? Maaf ya, akan kami Minta jelasin ini aja. Pankreas. Gimana sih lu? Sama siapa? Farira. Ini kok salah kita? Yang usus buntu nggak usah. Itu di usus besar kan? Kalian usus kecil. Ganti ini aja. Di usus halus itu kan ada 2 saluran tadi kan, ke pankreas sama ke empedu. Bentuknya gimana? Kenapa dia bisa jadi 2 saluran gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yufani Abdul Hamisa dulu ya. Usus halus berbentuk berlipat-lipat untuk memperbesar luas permukaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari penyerapan nutrisi makanan. Lipatan-lipatan ini disebut plika sirkularis atau fili, lonjong usus dan mikrofili, mikrojonjon. Memperluas area kontak dengan makanan yang dicerna. Dengan permukaan yang lebih luas, usus halus bisa menyerap lebih banyak nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dengan lebih efektif sebelum makanan bergerak ke usus besar. Sudah jelas? Sampai 9 berapa dia? Gak tahu. Tadi mulai 8.35. 8.40 dah. Jawaban dari pertanyaan. Tadi cuma 1 kelompok doang ya? Kelompok lagi besok. Kita nggak ketemu lagi ya minggu besok ya, ketemu lagi. Emang Kamis ya atau? Oh iya minggu besok. Kemarin Senin Selasa. Yang lain tulis ini dong, kayak duodenum, titik 2 buat apa diringkas, jejunum buat apa, ileum juga, ringkasannya aja, intinya dia ngapain.
enzimnya disalurin ke duodenum. Iya, terus dia pankreas enzim apa tadi? Tai. Enzim juga. Enzim apa amilase? Udah main game kan? Afgan main game. Bu, Afgan main game, Bu. Ya udah masuk ke usus tuh buat di gitu doang kan? Diserap, iya, diserap terus masuk ke reum. Ini ada nggak sih? Nih. Jadi pencernaan kimiawi, otomatis penerapan sari-sari makanan, mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan minuman. Terus sisa-sisanya dibawa ke ini. Iya. Ke ini Ileum. ke usus besar, disedot airnya sini. Makanya kalau misalnya lu cair berarti usus besar lu fungsinya lagi kurang. Soalnya kalau di usus besar tuh dia nyerap air banyak. Jadi makanya hepat. Oh ini itu harusnya nyambung sini ya. Nyambung sini. Ini Duodenum itu ada terjadi pencampuran dengan MPT dari kaki dan dari pankreas proses pencernaan dilanjut. Duodenum berfungsi untuk menyerap gula, asam amino dan asam lemak, dan ileum berfungsi untuk menyerap. Oh, jadi enggak itu ya, enggak kosong beneran ya? Lagi masih kurang kan? ditanggung nggak sih waktunya? Gak apa-apa lah 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya ada mau nambahin nggak? Ngerti gak? Nggak, ngerti gak? Tadi dari lambung terus ke usus paling atas disebutnya apa? Duodenum. Habis dari duodenum ke jejunum yang tengah, terus terakhir ke ileum. Fungsi-fungsinya tuh dibaca. Foto ya. Dicatat ya. Foto ya. Belum? Udah. Udah nih, nggak ada yang mau ditanyain. Ya udah. Sekian hasil materi kami tentang apa itu usus halus dan fungsi-fungsinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berapa menit?